Halo, selamat datang di UNAS EduTalk, ruang bincang santai namun penuh makna untuk membahas penguatan generasi muda demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya, Shana Novlin Teja, seorang akademisi dan praktisi di bidang kesejahteraan anak dan dosen di Prodi Sosiologi FISIP Universitas Nasional, akan menemani Anda membahas topik-topik penting yang sering luput dari perhatian kita. Hari ini, saya ingin mengajak Anda membuka mata pada satu realitas yang sering tersembunyi, bahaya di balik tembok kampus. Kita semua mengenal kampus sebagai rumah kedua mahasiswa, tempat belajar, berkembang, bahkan menemukan jati diri. Tapi, apakah kampus benar-benar ruang yang aman, atau justru menyimpan sisi gelap yang jarang dibicarakan? Banyak orang berpikir setelah anak lulus SMA lalu masuk kuliah, risiko kekerasan akan berkurang. Nyatanya, tidak begitu. Justru di kampus, kasus-kasus seperti bullying, pelecehan, bahkan kekerasan seksual sering terjadi. Bedanya, kasus di kampus lebih sulit terlihat karena berada di balik dinding organisasi, ruang kelas, bahkan tersembunyi di balik relasi dosen dan mahasiswa. Ada survei nasional yang pernah dilakukan menunjukkan sebagian besar mahasiswa perempuan pernah mengalami bentuk kekerasan seksual, mulai dari komentar bernuansa seksual sampai tindakan fisik. Namun, hanya sedikit yang berani melaporkannya. Kenapa? Karena ada rasa takut. Takut nilai terganggu, takut dicap lebay, bahkan takut disalahkan. Kampus yang seharusnya jadi ruang aman, justru bisa jadi ruang sunyi, penuh rahasia. Apa saja bahaya tersembunyi di kampus? Pertama, bullying antar mahasiswa. Bentuknya tidak selalu fisik, bisa berupa ejekan, pengucilan, atau tekanan psikologis dari senior ke junior. Bahkan sekarang, cyberbullying juga terjadi lewat grup WhatsApp atau media sosial. Kedua, kekerasan seksual. Ini yang paling banyak tersembunyi. Relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa atau senior dan junior sering membuat korban sulit bersuara. Banyak kasus pelecehan yang akhirnya hanya berakhir sebagai rahasia umum di kampus tanpa pernah ditangani secara serius. Kenapa banyak mahasiswa memilih diam? Ada beberapa alasan. Pertama, takut nilai terganggu atau hubungan akademiknya hancur. Kedua, adanya budaya senioritas yang masih dianggap normal di banyak kampus. Ketiga, stigma. Korban sering disalahkan, dianggap mencari perhatian, dianggap lemah, atau bahkan dituduh mengada-ngada. Dan keempat, minimnya mekanisme pengaduan yang aman. Banyak kampus belum benar-benar punya sistem penanganan yang berpihak pada korban. Hasilnya, korban memilih diam, dan pelaku tetap bebas berkeliaran. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kampus harus menjalankan kewajiban hukumnya. Pemerintah sudah menerbitkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Artinya, setiap kampus wajib punya Satgas PPKS, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, dan melakukan edukasi secara rutin. Kedua, mahasiswa harus berani speak up. Kalau jadi korban, cari teman atau komunitas yang mendukung. Kalau melihat teman jadi korban, jangan diam. Saling jaga adalah kunci agar kekerasan tidak terus berulang. Ketiga, dosen dan tenaga pendidik punya peran penting. Mereka bukan hanya pengajar, tapi juga teladan, peka terhadap tanda-tanda kekerasan, dan jangan menutup mata kalau ada laporan dari mahasiswa. Pesan pentingnya sederhana, kampus harus jadi ruang aman, bukan ruang takut. Di kampus UNAS, terdapat mekanisme pelaporan kasus bullying dan kekerasan seksual yang terjadi. Korban dapat melapor ke Satgas PPKPT, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, atau Komisi Disiplin di nomor 089 601 411 604. Jadi, di episode kali ini, kita belajar bahwa kampus tidak selalu seindah yang kita bayangkan. Di balik gedung-gedung tinggi dan suasana akademik, ada bahaya yang tersembunyi yang harus kita hadapi bersama, bullying dan kekerasan seksual.
Kalau Anda seorang mahasiswa dan merasa menjadi korban dan melihat teman jadi korban, jangan diam. Suara Anda bisa menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan episode perdana UNAS EduTalk. Sampai jumpa di episode UNAS EduTalk selanjutnya. Stay safe, stay aware, dan mari bersama ciptakan kampus UNAS yang benar-benar ramah bagi semua.